sudah melakukan itu tetap nanti sholatnya menjadi sah. Masalah tentang sah dan tidak sah itu tergantung syarat yang ada pada sholat. Jadi kita tidak disyaratkan di dalam sholat itu misalnya memikirkan tentang dunia kemudian tidak akan menjadi sah, tidak ada. Ya. Nah, tapi diusahakan ketika kita melaksanakan sholat itu kita harus khusyuk. Ya, makanya itulah kenapa di dalam gerakan sholat itu kita menyerahkan dengan cara mengangkat tangan. Seperti adik-adik, kalau misalnya ada polisi kemudian akan menembak Anda, belum saja ditembak langsung Anda pasrah dengan cara mengangkat tangan. Sekalipun polisi nanti tidak mengatakan angkat tangannya. Yang penting misalnya polisi sudah menyodorkan pistolnya, spontan tiba-tiba tangan ini langsung mengangkatnya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita dalam keadaan pasrah itu biasanya kedua tangan ini biasanya diangkat. Begitu juga dengan kita melaksanakan sholat. Untuk menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah, maka kita mengangkat kedua tangan ini. Makanya orang-orang yang memang mengerti tentang gerakan sholat, mereka membuang tentang dunia itu. Mereka membuangnya ke belakang. Ya, sehingga kita tidak memikirkan dunia, karena dunia ini sementara. Ya, dunia ini sementara. Apa juga yang kita cari di dunia? Cari uang untuk apa? Apakah uang dapat membahagiakan kita? Belum tentu. Banyak orang yang punya uang tidak bahagia. Apakah harta yang akan menyebabkan kita bahagia? Tidak. Banyak orang yang punya harta akan tetapi dia tidak bisa menikmati hartanya. Makanya ya, Nabi mengajarkan kita, cukuplah kita mencari dunia itu hari ini saja. Jangan sampai kita memikirkan dan mengumpulkan dunia itu sampai beberapa tahun kemudian. Banyak yang kita temukan begitu, sehingga mereka tidak berani sedekah ketika bulan Ramadan. Maka untuk itu, tetap hukum sholatnya tetap sah. Masalah diterima dan tidaknya, itu adalah urusan Allah. Tidak ada urusannya dengan manusia. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya sholat witirnya seorang makmum yang dimana dia niatnya apa? Berbeda dengan niatnya si imam. Nah, kalau Anda berniat menjadi makmum, kemudian Anda ngikut kepada imam, ikuti imam sekalipun berbeda. Ya. Maka nanti berapa rakaat jadinya? 1 kalau imamnya 1. Kalau Anda naik menjadi 2, ya tidak berimam nanti namanya. Itu namanya mufaraqah. Begitu. Ya, ikuti imamnya. Karena imam itu harus diikuti. Makanya dia di depan. Ya, imam asalnya amam. Amama itu artinya yang berada di depan. Resiko kita, tapi tempat enaknya kita berimam dan bermakmum, ya, kesalahannya itu nanti sudah ditanggung oleh imam. Itu. Ya, paham tuh Ustazah? Nah, tinggal 1. Ah, Royani. Cepat. Ustaz kan orang yang jima pada bulan Ramadan itu orang yang jima pada bulan Ramadan itu kan pada ya, mungkin kan ya. Malamnya dia jima ini. Nah, terus dia kan jima pada malam bulan Ramadan. Terus bunyi aja. Terus pas sahurnya itu belum mandi. Kan kata Ustaz baru kita mandi bersih itu setelah sahur atau jam 8 gitu. Ya. Terus gimana pertanyaannya, di mana kalau orang yang nggak sholat atau haid
dia mandi bersih itu pagi sesudah dia sahur, tetapi udah dia berniat, apakah sama hukumnya sama orang yang berjima tadi malam itu? Ya, bagi wanita yang haid tidak diharuskan untuk langsung misalnya sekarang adik-adik udah setelah sholat isya, kemudian sudah berhenti haidnya ya, tapi nanti wajib sholat isya toan wis keco ya, misalnya adik-adik udah berhenti haidnya itu sebelum sahur misalnya dah. Nah kemudian nanti adik-adik tidak mandi waktu itu, mandinya nanti setelah misalnya setelah sahur jam 6 masih naruh waktu subuh misalnya, apakah tetap sah puasanya? Sah puasanya, tapi nanti dia wajib mandi karena ingin melakukan sholat subuh. Itu yang mewajibkan dia mandi ya, yang mewajibkan dia mandi nanti itu adalah karena ingin melaksanakan sholat subuh. Gimana hukum puasanya? Kan dia tidak mandi sebelumnya, tetap hukumnya sah. Paham tuh Murayani? Walaupun dia belum salat, belum dia mandi bersih. Ya, sekalipun dia belum mandi bersih. Yang menyebabkan dia akan wajib mandi nanti itu karena akan melaksanakan sholat subuh gitu. Dah? Kalau jam 8 dia mandi. Berarti tidak sholat subuh. Tapi berniat dia puasa. Makanya puasanya tetap sah. Tapi yang akan menyebabkan dia wajib mandi itu karena melaksanakan sholat. Berarti berarti subuhnya nanti wajib qadha gitu. Paham tuh? Nah, sama berarti hukumnya yang tadi. sama. Nah, Syukran. nah, afwan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.